semua, apa kabar hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Hari ini kita akan berkunjung ke destinasi wisata Gunung Bromo. Menurut kalian apa aja nih yang ada di Gunung Bromo? Simak videonya ya. Sebelum ke tempat Gunung Bromo, kakak mau kasih tahu sejarah Gunung Bromonya ya. Gunung Bromo adalah bagian dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, sebelah timur dari objek wisata Malang, di mana nama asli penduduk lokal adalah suku Tengger yang punya adat istiadat terkenal, yaitu upacara Kasodo. Gunung Bromo sudah umum dikeal masyarakat Indonesia atau dunia sebagai salah satu tempat untuk liburan yang terbaik di Jawa Timur. Kenapa? Karena Gunung Bromo mempunyai pesona, keindahan, dan daya tarik sangat kompleks. Sebuah gunung yang punya nilai alam yang luar biasa. Kalian pasti bertanya-tanya. Nah, kakak akan kasih 3 pertanyaan dan jawabannya nih. Yang pertama, mengapa banyak wisata berkunjung ke Gunung Bromo? Gunung Bromo sebagai tempat wisata memberikan memandang alam yang indah, hamparan pasir vulkanik yang luas serta pancaran matahari yang indah. Dan juga di Gunung Bromo memiliki masyarakat adat yang masih menjaga adatnya secara kuat. Di sana ada Pura Luhur Poten. Yang kedua, berapa tinggi puncak Gunung Bromo? 2329 meter ya. Yang ketiga, di mana Gunung Bromo berasal? Gunung Bromo dari bahasa Sanskerta Brahma, salah seorang dewa utama dalam agama Hindu, atau dalam bahasa Tengger Dieja, Brahma adalah sebuah gunung berapi aktif di Jawa Timur, Indonesia. Nah, itu ya pertanyaan dan jawabannya. Semoga kalian mengerti. Tujuan kita ke Gunung Bromo adalah untuk mengetahui apa aja nih yang ada di Gunung Bromo. Simak baik-baik ya teman-teman. Berikut ini adalah bagian-bagian daya tarik Gunung Bromo yang terbuka untuk kunjungan umum. Yang pertama, berkemah. Daya tarik paling utama yang ditawarkan oleh Gunung Bromo adalah kesempatan bagi para wisatawan berkemah dan memandangi keindahan alam yang berada di Jawa Timur. Kegiatan ini tentu menjadi salah satu kewajiban untuk Anda yang memilih untuk berkunjung ke tempat cantik tersebut. Tidak perlu khawatir karena setiap pos pengaman selalu siap siaga. Gunung ini menjadi bagian terpenting yang mesti dikunjungi oleh para pencinta alam. Rute yang lumayan terbayar lunas ketika Anda berhasil mencapai puncak dan berkemah bersama teman-teman seperjuangan. Bukan hanya itu, pesona lainnya yang didapatkan ialah pesona sunrise yang tidak akan terlupakan. Yang kedua, menikmati pesona Gunung Bromo. Sebelum memutuskan untuk mendaki, ada baiknya wisatawan memperlihatkan kondisi cuaca yang terjadi. Perhatikan semua aturan dari instruktur dan persiapan fisik yang baik. Hal ini karena Bromo terkenal dengan rute pendakian yang cukup menyeramkan sekaligus terjal. Setelah perlengkapan disiapkan dengan baik, baru penaklukan puncak Bromo bisa dilakukan. Puncak Bromo selalu menjadi target utama seorang pendaki. Bukan masalah indah atau tidaknya pendakian, melainkan terbayar rasa lelah dan perjuangan mereka untuk melihat pesona alam yang tersaji di atasnya. Salah satu yang menjadi idola adalah mampu melihat kawah dengan diameter kurang lebih 600 meter yang sangat cantik. Yang ketiga, menikmati matahari terbit. Berikutnya, para pengunjung akan mendapat penikmatan lain berupa pemandangan matahari terbit yang memukau. Anda sudah harus siap dengan kamera untuk mengabadikan momen langka seperti ini.
Semuanya akan menjadi kenangan yang luar biasa dalam perjalanan hidup, apalagi untuk Anda yang sudah mulai muak dengan rutinitas pekerjaan yang tidak ada habisnya. Yang keempat, Yatnya Kasada atau Kasodo Festival. Yang tidak kalah menarik dari Gunung Bromo adalah kesempatan para wisatawan untuk melihat festival adat suku Tengger. Festival tersebut dimaksudkan untuk meminta keberlimpahan panen dan masyarakat yang terhindar dari berbagai penyakit. Hal ini masih lekat di kalangan penduduk yang mayoritas penduduknya beragama Hindu. Berikut ini adalah bagian-bagian fasilitas Gunung Bromo. Yang pertama ada transportasi memadai. Transportasi menjadi salah satu faktor yang membuat para wisatawan betah dan kembali berkunjung. Tidak heran jika kemudian para penyelenggaraan menyiapkan berbagai kendaraan untuk mengantarkan para pengunjung untuk sampai di tempat tujuannya dengan cepat dan efisien. Ketersediaan fasilitas ini tentu akan membantu untuk Anda menghemat tenaga sebelum proses pendakian. Dan yang kedua ada musola. Selayaknya tempat wisata lain di sini juga para pengunjung tersedia tempat ibadah yang selalu dijaga kebersihannya. Tidak hanya itu, semua sudah lengkap dengan perlengkapan sholat sehingga Anda tidak khawatir banyak hal mengenai kenyamanan ibadah. Nilai lainnya adalah penduduk di sekitar lereng yang sangat ramah sehingga tidak perlu sungkan untuk bertanya. Dan di sini ada toilet. Berikutnya toilet umum tersedia cukup banyak untuk menanggulangi penumpukan wisatawan seperti toilet umum lainnya. Di sini semua terjaga dengan bersih dan tidak perlu khawatir kekurangan air karena sumber air bersih sangat melimpah. Ada baiknya sebelum melakukan pendakian Anda mampir menuju toilet untuk memperlancar perjalanan berikutnya. Dan di sini ada pusat oleh-oleh. Kepopuleran Gunung Bromo tidak perlu dinyatakan lagi. Tidak heran kalau kemudian banyak para wisatawan datang dari berbagai daerah dan mancanegara. Sebagai oleh-oleh, Anda bisa mendapatkan dengan mudah sebab para penduduk asli berjajar menyediakan berbagai oleh-oleh khas Bromo yang bisa dijadikan sebagai buah tangan untuk orang tercinta. Wisata kuliner bukannya hanya pusat oleh-oleh. Di sini Anda bisa sangat mudah berwisata kuliner. Berbagai menu andalan khas Jawa Timur siap memanjakan lidah. Tidak perlu khawatir karena semua makanan ini dijajakan dengan harga yang cukup terjangkau. Sangat cocok untuk para wisatawan yang membutuhkan banyak tenaga dalam melakukan pendakian. Yang terakhir ada pos keamanan. Fasilitas lain yang tidak kalah penting adalah ketersediaan pos-pos keamanan yang siap siaga untuk memberikan pertolongan bagi setiap para pengunjung. Sebaiknya ketika Anda merasa tidak kuat untuk melanjutkan perjalanan, pos-pos tersebut bisa menjadi tempat terbaik untuk beristirahat dan memulihkan kondisi tubuh yang lelah. Jangan sampai memaksakan diri karena sangat berbahaya. Nah, itulah destinasi wisata Gunung Bromo hari ini yang bisa kamu kunjungi. Kalau kalian sudah kunjungi, komen di bawah ya gimana rasanya. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalain loncengnya ya.